Selamat sore Bu Leni. Selamat sore Pak Sandi. Bu, maaf mengganggu waktunya. Bisa tidak? Oh, tidak mengganggu sama sekali. Pak, ada apa ya Pak kok kelihatannya Pak Sandi mukanya berbeda, tidak terlihat seperti biasanya yang selalu bahagia. Kenapa ini Pak? Iya ini. Jadi ada sedikit permasalahan yang saya hadapi di kelas. Saya punya murid di kelas itu dia beberapa kali sering tidur, Bu. Oh, jadi ada murid Pak Sandi yang sering tidur di kelas gitu ya Pak ya? Iya, jadi dia itu sering tidur di kelas ketika proses pembelajaran. Bahkan waktu ada pembukaan salam dari saya, dia nggak ikut salam. Saya lihat, saya dekati, tidur betulan rupanya, Bu. Saya kira mainan. Iya. Kira-kira dari permasalahan Pak Sandi yang temuin itu terhadap murid Pak Sandi yang sering tidur di kelas, Pak Sandi sudah mencari tahu penyebabnya kenapa murid sering tertidur di kelas? Iya, saya sudah coba untuk mencari tahu dari kawan-kawannya, juga mencari tahu dari informasi yang ada. Jadi tujuan saya menyampaikan permasalahan ini kepada Bu Leni, ya agar nanti saya dibantu bagaimana arahan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Jadi murid itu ternyata kalau malam dia membantu orang tuanya berjualan di pasar gitu. Jadi kayak model warung tenda lah gitu, Bu. Oh, jadi murid Pak Sandi itu sering membantu orang tuanya tiap malam berjualan. Iya, Jadi dia ikut dia sering tuanya. tertidur di kelas. Jadi dia karena membantu orang tuanya, maka dia malam itu harus sampai jam 1, jam 2 baru pulang, kemudian baru tidur, sehingga besok paginya ketika sekolah ya tetap dia berangkat sekolah, tapi di awal jam itu di antara jam 1, 2 gitu dia tertidur di kelas. Oh, selain itu ada tidak faktor-faktor lain yang menyebabkan terjadinya anak sering tertidur di kelas, Pak, mungkin? Kayaknya anak itu nggak ada, Bu, faktor lain, cuman kayaknya memang kurang tidur. Nah, kebetulan setelah saya tahu permasalahannya, ya saya pingin sih walaupun dia membantu orang tuanya, tapi dia tetap bisa belajar gitu, tetap bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Jadi tidak ketinggalan walaupun jam pertama kedua seperti kawan-kawannya. Nah, Oh, jadi setelah Pak Sandi sudah mengetahui faktor dari anak tersebut sering tertidur di kelas, nah, seberapa besar sih harapan Pak Sandi terhadap murid Pak Sandi tersebut? ya saya ingin dia pertama tetap bisa membantu orang tuanya berjualan. Yang kedua, walaupun dia bisa atau tetap membantu orang tuanya berjualan, dia juga tidak ketinggalan pelajaran atau dia masih bisa fokus sama belajar. Itu harapan saya. Jadi maksud saya seperti itu, Bu. Oh, bagus sekali ya Pak Sandi. Jadi tetap anak harus tetap fokus dalam belajar ya Pak ya, walaupun sering tertidur di Iya. kelas. Iya. Baik. Nah, Pak Sandi kan sudah mencari tahu nih penyebabnya. Mm-mm. Nah, kira-kira apa kekuatan yang Pak Sandi miliki untuk mengatasi dari permasalahan si anak tersebut? Jadi saya sudah pertama bertanya langsung kepada muridnya atau anak murid itu, apakah dia memang mau kalau dicari solusi ikut belajar sesuai dengan ketentuan yang ada, misalnya pagi itu tetap pagi belajar atau nggak tidur gitu. Terus dia bilang ya dia mau, dia sebenarnya dia pengen belajar normal gitu. Nah kemudian akhirnya saya minta izin sama dia, saya temui orang tuanya, jadi saya ngobrol lah dengan orang tuanya. Kebetulan ngobrolnya juga di warungnya pas malam, jadi sekalian ngicip makanannya.
malah dikasih gratis lagi Bu, dibayar nggak mau. Jadi Iya. saya ngobrol dengan orang tuanya, ya memang orang tuanya sih harapannya anaknya bisa membantu karena memang hanya bapak dan kakaknya sama dia gitu, biar enteng. Tapi kemudian setelah saya ngobrol dengan bapaknya, saya minta kebijaksanaan bapaknya, kalau anaknya misalnya tetap bantu nih Pak, tapi nggak nyampe malam gitu. Ya alhamdulillah bapaknya dengan pertimbangan dan pengertian anaknya penting sekolah, ya dia memberikan izin. Jadi anaknya tetap nanti diberikan izin membantu sampai jam 10 atau 11. Nah, setelah itu disuruh pulang untuk istirahat tidur karena besoknya sekolah. Kecuali pas hari libur gitu, baru dia bisa sampai selesai bantunya. Itu sementara yang saya lakukan dengan orang tuanya, sehingga harapannya nanti mulai besok dan seterusnya ya murid itu bisa masuk normal, kemudian ngantuknya itu nggak ada lah waktu pagi, jadi bisa mengikuti pembelajaran normal dari awal sampai dengan selesai. Jadi maksud saya begitu Bu, itu yang sudah saya lakukan gitu. Oh iya, sangat luar biasa sekali yang sudah Pak Sandi lakukan ya. Sudah berkoordinasi langsung dengan orang tua si anak tersebut untuk melakukan perubahan supaya anak tersebut tidak tertidur lagi di dalam kelas ya Pak ya. Nah, Ya, ini adalah komunikasi yang sangat luar biasa ya Pak ya. Apa yang sudah dilakukan Pak Sandi menurut saya itu sudah sangat luar biasa dan sangat bagus untuk ke depannya untuk si murid tersebut. Nah, langkah-langkah apa yang selanjutnya akan Pak Sandi lakukan? ya pertama saya tetap akan membuat komunikasi, melakukan kolaborasi dengan orang tuanya khususnya agar orang tuanya ikhlas ataupun menyetujui anaknya hanya membantu sampai jam 10 atau 11 gitu. Yang kedua, saya akan meminta guru atau wali kelas yang lain agar ketika anak itu kedapatan mungkin agak sedikit mengantuk atau apa ya diberikanlah ice breaking atau penyegaran gitu. Jadi berguna untuk anak itu sendiri tapi juga berguna untuk kawan-kawan yang lain sehingga ngantuknya bisa dihilangkan. Yang ketiga, saya akan meminta kepada pihak sekolah apabila masih ada siswa yang mengalami hal seperti itu, maka mohon untuk ditindaklanjuti oleh sekolah kepada orang tuanya. Jadi jangan sampai ada anak-anak yang seperti itu yang lainnya gitu maksud saya. Iya, sangat luar biasa ya. Langkah-langkah yang sudah diambil Pak Sandi ya dalam melakukan ice breaking supaya anak itu tidak merasa ngantuk lagi ya, Pak. Kemudian apa sih harapan dari Pak Sandi dari langkah yang sudah Pak Sandi lakukan itu untuk ke depannya? Harapan saya karena anak itu tetap dia bagian dari orang tua, jadi siapapun anak yang sekolah kalau memang dia harus membantu orang tuanya ya bantu orang tuanya, tetapi orang tuanya juga nanti saya minta diberikan pengarahan pengertian bahwa anak itu membantu sesuai dengan kemampuan, jangan sampai apa yang menjadi hak anak untuk belajar itu diambil atau hilang gitu. Jadi biarkan nanti orang tua dan anak tetap bekerja sama, tapi orang tua memberikan keleluasaan kepada anaknya untuk tetap belajar. Jadi harapan saya seperti itu Bu, agar tidak ada anak yang tidak sekolah dengan alasan membantu orang tua begitu. Iya, sangat luar biasa sekali ya. Sebenarnya itu langkah yang sudah sangat luar biasa. Nah, itu harus ada peran orang tua dan kerjasama orang tua ya terhadap anak bahwa orang tua juga itu harus mengerti bahwa anaknya itu harus belajar. Jadi jangan dengan alasan membantu orang tua nanti cita-cita anak untuk belajar untuk meraih cita-citanya itu nanti terhambat seperti itu ya Pak ya. Betul Bu, betul. Nah, kira-kira kapan nih Bapak akan melakukan
pendekatan tersebut? Secepatnya, Bu. Kalau perlu besok saya lakukan supaya segera ada perubahan yang lebih baik begitu. Wah, sangat luar biasa ini ya Pak Sandi. Sangat luar biasa. Nah, sebenarnya Pak Sandi ini sudah bisa memecahkan atau mencari solusi dari permasalahan Pak Sandi yang hadapin ya, dari yang sudah Pak Sandi ceritakan tadi tentang anak yang suka terlambat, tertidur di kelas ya karena dengan alasan membantu orang tuanya ya. Sebenarnya Pak Sandi sudah bisa memecahkan masalahnya sendiri ya. Kemudian apa komitmen Pak Sandi terhadap rencana dari permasalahan yang Pak Sandi hadapin itu? Komitmen saya ya anak-anak yang seperti itu salah satunya harus tetap diberikan pembimbingan lebih dalam hal motivasi. Jadi mereka tetap diberikan motivasi agar dalam proses pembelajarannya tetap lanjut sampai dengan selesai, Bu. Kemudian orang tuanya juga diberikan pemahaman dan motivasi agar tetap bisa melakukan semua kegiatannya, misalnya usahanya, tapi anaknya tetap sekolah. Iya, bagus Pak Sandi. Yang sudah Pak Sandi lakukan itu sudah sangat luar biasa ya. Jadi anak harus tetap fokus sekolah ya, tanpa alasan membantu orang tua itu tidak bisa dijadikan alasan lagi ya. Kemudian siapa saja sih Pak yang akan dilibatkan dalam menjalankan komitmen Bapak ini dalam menyelesaikan permasalahan yang Bapak hadapi? Ya, saya akan melibatkan semua pihak, Bu, dari baik orang tua, kemudian sekolah, dan juga guru-gurunya, termasuk guru wali kelasnya. Karena baik tidaknya hasil yang dicapai tergantung dari kerjasama dan kolaborasi semua pihak. Iya, jadi harus ada kolaborasi dari semua pihak ya Pak ya, untuk saling Ya, mendukung dan bekerja sama agar terselesaikan permasalahan ini ya Pak ya. ya, Iya, ya. semangat Jadi, ya Pak terima Sandi kasih. ya. Iya. Siap, Bu. Terima kasih banyak sudah mendengarkan keluhan atau permasalahan yang saya punya, Bu. Mudah-mudahan nanti saya bisa melaksanakan dengan segera dan memberikan perubahan buat murid dan juga buat sekolah. Iya. Jadi kedepannya yang akan Pak Sandi lakukan tadi seperti apa Pak? Ya, saya akan cepatnya, Bu, melakukan koordinasi dan melakukan kolaborasi dan juga memberikan pengarahan kepada orang tua murid khususnya. Iya. Bagus sekali. Jadi harus ada kolaborasi ya Pak. Semangat ya Pak Sandi ya. Iya, Ya, Bu. Mohon dukungannya, Bu. siap. Nah, bagaimana perasaan Pak Sandi setelah sharing tentang pengalaman Pak Sandi? Sangat luar biasa, Bu. Sudah diberikan kesempatan untuk bercerita, diberikan waktu untuk menyampaikan masalah yang dihadapi dan juga diberi arahan untuk menyelesaikan permasalahan dengan menemukan solusi. Terima kasih banyak, Bu Leni. Iya, terima kasih sama-sama Pak Sandi. Tetap semangat ya Pak Sandi. Semoga dapat terlaksana dengan baik apa yang diinginkan Pak Sandi. Siap, siap. Terima kasih, Bu. Apakah ada lagi yang ingin Pak Sandi sampaikan? Sudah ada, kayaknya sudah nggak ada lagi, Bu. Mudah-mudahan aman. Sudah aman ya Pak ya? Aman, Iya, Bu. terima kasih Pak Sandi. Mungkin lain kali kita bisa Aman. sharing lagi ya Pak Sandi ya, dengan Ya, Bu. Sama-sama. sesuatu hal yang berbeda. Iya, Oke, terima kasih. Permisi, Bu. terima Saya keluar kasih. dulu. Oh iya, baik Pak Sandi, saya juga mohon undur diri.